Bu, apakah stok darahnya sudah ada? Maaf Pak, untuk saat ini stok darahnya belum tersedia. Kata-kata tersebut awalnya hanya sepotong kalimat yang biasa-biasa saja bagi seorang Agil Cahyomanunggal. Bagi Agil, sederet kata itu seperti belum mendapatkan ruang yang istimewa di kedalaman nuraninya. Hingga datang suatu masa yang mengubah cara pandangnya atas kalimat tersebut. Ia benar-benar menyaksikan dan merasakan betapa setetes darahnya menjadi penyelamat nyawa orang lain. Tak lama setelah peluncuran aplikasi donor darah siaga yang dikembangkan teman-teman Agil pada pertengahan tahun 2018, datang juga momen perdana bagi Agil mendonorkan darahnya kepada pihak yang membutuhkan secara langsung. Agil bercerita bahwa si penerima donor adalah pasien operasi. Ayahnya demikian bahagia dengan apa yang telah diberikan Agil. Air mukanya seketika merasuk di kedalaman nurani Agil. Ia akhirnya tahu bahwa inilah makna dari sebuah gerakan kemanusiaan. Setelah donor, setelah selesai, beliau sempat ingin memberikan ucapan terima kasih kepada saya karena sekian lama lah, 1-2 hari beliau itu mencari darah tidak dapat dan akhirnya bisa mendapatkan darah untuk anaknya. Nah, saat itu memang jumlahnya ya lumayan lah untuk beliau memberikan gitu. Cuman memang kita punya komitmen dalam satu komunitas Give Blood. Ketika kita sudah bergabung dalam satu komunitas ini, kita tidak menerima imbalan dan tidak juga meminta imbalan terhadap keluarga pasien. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebulan setelah bulan puasa itu ada permintaan darah melalui aplikasi Give Blood. Itu 1 hari atau 2 hari setelah Lebaran. Itu ada permintaan golongan darah AB. Lalu ada relawan kita yang menerima, kebetulan relawan ini dekat dengan rumah saya. Nah, si relawan ini beliau menginfokan ke saya bahwa Mas Agil, ini ada permintaan darah AB. Ini saya harus melakukan apa ya? Saya bilang ya udah Bu, kalau Teh Inge namanya. Ya udah Teh, kalau memang Teteh bisa nggak? Bisa, tapi Teh Inge udah lama nggak donor. Ya udah, kalau memang Teh Inge waktunya bisa, proses aja, saya bilang. Permintaan darah rupanya datang dari Yoda. Ia berasal dari Palembang.
Ibunya dirujuk ke rumah sakit di Jakarta. Malangnya, Yoda tak punya siapa-siapa di ibu kota. Ia nyaris putus asa saat mencari darah untuk ibunya. Ia mencari bantuan di grup-grup WhatsApp juga Facebook, tapi tak kunjung mendapatkan bantuan. Hingga Yoda pun dipertemukan dengan aplikasi Give Blood. Rupanya ada pendonor lain yang siap mendonorkan darahnya juga. Ia dari komunitas darah AB. Disinilah mata Agil makin terbuka. Dari Karawang tuh saya tanya, ibu kok mau gitu datang ke sini gitu, ke Kampung Rahmat PMI, jauh kan padahal. Beliau menjawab dengan tenangnya gitu ya, dengan tenangnya, dengan ikhlas kalau saya lihat. Beliau bilang ketika saya sudah bergabung dalam komunitas ini, saya harus bisa menerima dan siap untuk membantu orang dengan darah saya, untuk berdonor dimanapun. Ketika saya mendengar ucapan beliau, wah, beliau aja yang usianya tidak muda lagi, luar biasa gitu. Dengan keikhlasan beliau gitu kan, mau membantu tanpa melihat usia, melihat jarak gitu. Nurani kemanusiaan Agil seolah tersandra oleh spirit kemanusiaan yang dizahirkan oleh pasangan suami istri itu. Ia bergumam dalam hati, seharusnya kita bisa melakukan yang lebih baik dari itu. Kemunculan aplikasi Give Blood yang terus dikembangkan oleh Agil dan timnya bermula dari sebuah keresahan sahabatnya. Ya, namanya Masihudin. Ia adalah wakil ketua Humanity First Indonesia, sebuah lembaga kemanusiaan yang kini mengembangkan aplikasi donor darah siaga itu. Ya Den, ini gua ada ide lah, ini banyak masalah di orang nyari darah susah segala macam. Nah, ini kan ada aplikasi Gojek. Nah, bisa nggak kita buat aplikasi yang memang hampir sama kayak Gojek ini, yang mempertemukan si pendonor dengan si penerima darah. Bisa nggak? Bisa aja sih, ide bagus sih itu. Cuman ya kita butuh effort lebih tuh buat kerjaan kayak gitu. Ya pastilah, karena kan itu kan suatu yang susah juga, besar kan, juga aplikasi itu kan. Iya betul. Oke, tapi bisa kan? Oke, tetap lah. Meski ini hanya sebuah wacana, tapi Masihudin mengatakan kepada Denny bahwa kondisi di luar sana kita tidak pernah tahu. Ada berapa banyak orang yang tengah dirundung keputusasaan karena sulitnya mendapatkan darah. Kita mungkin tak pernah bisa merasakan betapa bingungnya seorang ayah yang bolak-balik ke PMI mencari darah untuk anak mereka. Apalagi di masa pandemi seperti ini, stok darah di PMI sangat-sangat minim. Jadi pada masa pandemi ini, jumlah pendonor darah yang menyumbangkan darah ini itu berkurang sangat drastis. Kami biasanya bisa mengumpulkan 1.000 orang per hari. Tetapi ketika masuk masa pandemi, hanya sekitar 100-200 orang saja yang datang menyumbangkan darah ke gedung ini. Fakta-fakta itu nyata.
Dan demikian menyakitkan saat kita benar-benar ada dalam posisi itu. Seolah harapan tinggal harapan, yang tersisa hanya keputusasaan. Jadi ada pasien-pasien yang memang rutin membutuhkan transfusi darah. Misalnya pasien talasemia. Nah, di masa pandemi ini mereka tidak bisa berhenti transfusinya, tetap terus membutuhkan darah, bahkan bisa per 2 minggu sekali. Jadi ketika tidak ada pasokan darah di unit transfusi darah, mereka pun juga kesulitan untuk mendapatkan darah tersebut. Padahal pasien talasemia itu ibaratnya sudah seperti makanan saja darah itu buat dia. Kalau dia tidak mendapatkan, dia akan merasa sangat lemas, jadi tidak bisa beraktivitas, hanya bisa tiduran di rumah. Dan dalam kondisi seperti ini, akhirnya mereka terpaksa harus keluar rumah dengan kondisi lemasnya dan ikut mengantri di bawah mencari darah dan ikut mencari door to door donor yang mau datang menyumbangkan darah buat dia. Jadi memang kondisi ini benar-benar sangat menyulitkan buat teman-teman kita talasemia ini. Yuki Nurdina adalah salah seorang penderita talasemia yang hampir dirundung keputusasaan dalam mencari darah. Sampai waktu itu sempet yang kenapa harus kayak gini lagi? Karena setelah 20 tahun tidak transfusi, aku sudah menikmati hidup yang seperti orang normal. Tiba-tiba seperti itu dan harus mencari pendonor itu benar yang di luar dugaan dari saya. Tidak seperti dulu ya. Kalau dulu tuh saya kalau mau transfusi sudah tersedia darahnya. Tapi sekarang tidak. Kita si pasien, si penderita harus berusaha mencari pendonor, baru kita mendapatkan darah. Denny menganggap pekerjaan ini sangat mungkin, tapi tentu tidak mudah. Tapi baginya juga tim yang bekerja untuk lahirnya aplikasi ini adalah jalan pengkhidmatan yang harus mereka selesaikan. Mereka tak peduli jika harus begadang tiap malam. Mereka juga tak peduli jika harus berbagi kesetiaan dengan pekerjaannya. Sebab mereka berpikiran bagaimana jika mereka berada di keputusasaan yang sama dengan orang-orang yang kesulitan mencari darah itu. Hingga akhirnya lahirlah aplikasi Givlat ini dengan wujudnya yang amat sederhana. Tapi ini bukan soal secanggih apa aplikasi tersebut. Ini adalah soal keresahan yang hendak dipecahkan oleh anak-anak muda yang melihat bahwa kemanusiaan belum mendapatkan ruang di hati banyak orang.
Namanya Muhammad Agung Sukmana. Ia sudah bolak-balik selama 2 hari ke PMI Kramat, Jakarta. Ia sedang mencari darah untuk sang buah hati yang terkena talasemia. Pak Agung sudah menginformasikan ke grup-grup WhatsApp juga Facebook, tapi tak kunjung mendapatkan kepastian. Dan saking bingungnya, ia seolah telah berada di penghujung harapan. Juga sambil nunggu saya mencoba sih ke tukang dagang, cuman saya nggak cerita sama ini juga. Saya udah bilang, Pak, bisa bantu saya untuk donor biar saya beli semua dagangannya. Mungkin 1 juta, mungkin 500.000, nggak tahu saya juga. Cuman kebetulan darahnya berbeda. Pak Agung akhirnya dipertemukan dengan aplikasi Giftblood. Seorang relawan pun siap untuk berdonor buat sang buah hati. Saat ada relawan Giftblood yang siap berdonor, rupanya beberapa kawan Pak Agung berjanji akan berdonor juga. Ia pun menelpon relawan tadi dan membatalkan permintaan darah. Seolah alam tak mendukung, hujan besar melanda ibu kota. Pada saat melakukan perjalanan ke Parung Bogor, sebelum sampai Ciputat hujan besar. Akhirnya saya berteduh sekaligus makan siang di situ. Sekitar jam 2 makan. Pada saat saya sedang makan, itu dapat kabar dari Pak Agung bahwa temannya ini yang tadi mau donor tidak bisa karena terhambat cuaca, karena hujan. Jadi temannya tidak dapat pergi untuk donor darah. Chat dari Pak Agung untuk anaknya. Di situ saya melihat sebuah foto profil Pak Agung, dan saya melihat di situ ada anak-anak beliau. Beliau punya anak 3, dan yang sakit talasemia itu ternyata yang kecil, masih sekitar 1 tahun lebih. Setelah saya melihat anak beliau, saya seperti melihat anak saya sendiri gitu. Anak saya juga kebetulan waktu itu 2 tahun kurang lebih. Saya seperti melihat anak saya sendiri dan mencoba membayangkan bahwa ini anak saya gitu. Anak saya yang membutuhkan darah, yang kebingungan. Sudah 2 hari Pak Agung mencari darah untuk anaknya dan belum dapat ya. Padahal cuma 1 kantong. Sangat tahu betapa Pak Agung tengah menanti satu pertolongan. Ia tahu betapa rapuh sang bayi menghadapi garisan takdir yang tak bisa ia pungkiri. Di situ langsung saya telepon Pak Agung. Oke Pak, saya akan ke sana gitu. Cuman paling waktu saya 1 jam gitu, karena saya dari Ciputat. Kan lagi hujan, saya bilang di Ciputat, saya nanti ke sana langsung. Demikian terharu dan senangnya Pak Agung. Harapannya berbuah hasil. Setiap doa juga rintih yang ia suarakan di kedalaman batinnya itu berbuah pengabulan. Tak terperi rasa syukur yang tergambar dari kerut wajahnya yang tengah bergembira itu. Tentu
Agil dan rekan-rekan relawan pendonor darah siaga telah menemukan spiritualitasnya di balik gerakan kemanusiaan yang mereka tekuni. Ini memang soal keikhlasan memberi. Ada rasa ruh memberinya terasa, sangat terasa, karena ini memberi kita langsung permintaan dari pasien, kemudian kita datang, ada suatu kenikmatan Pak ketika kita dapat pemberitahuan, kita berangkat dari rumah, naik kendaraan ke ruang transfusi darah, ketemu pasien berhasil didonor, itu ada kenikmatan tersendiri Pak. Jiwa ruh memberinya tuh ada gitu. Tapi ini lebih dari sekedar keikhlasan. Ini adalah soal cinta. Cinta yang mengalir dalam aliran darah mereka. Sebab cinta itu pula sebaris doa yang lirih, penuh pengharapan, terlahir demikian dalam. Pada suatu hari ada permintaan darah dan saya donor pada waktu itu. Keesokan harinya pihak keluarga telepon saya. Pak Gumai, kata Pak Ustadz, tolong doakan untuk ayah saya karena pasca operasi kondisi ayah saya tidak stabil. Lalu saya datang dan memang kondisinya sangat tidak stabil, sangat parah pada waktu itu. Lalu saya berdoa bersama-sama keluarga, lalu saya pulang. Pada pukul 9 malam, lalu saya kirim pesan WhatsApp ke beliau, kepada anaknya ini. Bagaimana Bu kondisi Bapak? Rupanya dijawab bahwa kondisi Bapak semakin parah. Sangat tidak stabil pada waktu itu. Jujur saya sedih sekali mendengar berita itu. Kesedihan saya lalu saya tumpahkan dalam doa. Jadi saya ambil air wudhu waktu itu. Saya sholat. Saya telepon jam 9 tadi kan. Saya sholat, saya berdoa. Dari pukul 9 malam sampai pukul setengah 1 pagi. Dan hampir di setiap gerakan sholat saya berdoa. Untuk ayahnya beliau. Hampir di setiap gerakan, ya Allah saya memohon. Berikanlah karunia, mukjizat, kesembuhan, kesehatan untuk beliau. Karena kondisinya sangat parah, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Sampai-sampai saya tertidur di atas sajadah pada waktu itu. दीदाए शब से ढलकने लगा शबनम बनकर दीदाए शब से ढलकने. Karena bangga, tidak semua orang kita bisa menolong orang yang sedang membutuhkan, apalagi ini menyangkut tentang kesehatan ataupun nyawa. Terdorong bergerak di dalam dirinya itu ada ketulusan, ada keinginan, ada kecintaan untuk membantu orang lain. Gitu. Ada captionnya itu, malaikat sedang menolong saya gitu. Lalu beliau sampaikan bahwa, Pak katanya, Alhamdulillah ini ada mukjizat katanya. Jadi rupanya ketika pukul 9 malam saya telepon itu, 1 jam kemudian tiba-tiba ayahnya itu tertidur, sangat pulas. Sampai pukul 2 pagi tertidur, lalu terbangun pukul 2 pagi. Entah bagaimana kondisinya sehat, bugar, normal. Sampai sang dokter itu periksa dan menyampaikan pada pihak keluarga bahwa, Bu katanya, kalau ini Bapak sudah bisa pulang katanya.
Bagi Agil dan rekan-rekannya, kedatangan Yuki dan keluarganya benar-benar spesial. Ini bukan soal bingkisan yang mereka bawa. Ini juga bukan soal tawaran dari pihak keluarga agar mengatakan apa yang mereka butuhkan. Sebab Agil, timnya juga para relawan siaga donor darah telah selesai dengan diri mereka. Agil dan tim merasakan pendalaman batin yang luar biasa. Setiap ekspresi dari keluarga pasien seolah menjadi spirit baru baginya, juga tim untuk terus bergerak. Seolah ia melihat satu bentuk surga di atas jalan-jalan penghikmatan. Bukankah surga selalu hadir di kedalaman hati kita saat kita telah menolong orang lain? Buat saya itu bersyukur banget sampai mama tuh melukin saya. Jangan pernah putus asa. Semua tuh pasti ada jalannya. Mama tuh selalu doain kamu. Pandemi bukan menjadi alasan kita berhenti mendedikasikan diri untuk kemanusiaan, meski hanya dengan setetes darah kita. Mari bergabung dengan komunitas pendonor darah siaga Give Blood. Bersama kita wujudkan setiap harapan yang selalu lahir di balik permintaan darah. Sebab setetes darah Anda, nyawa bagi mereka. Dan Agil teringat akan kata-kata ini lagi. Sederet kata itu kini mendapatkan tempat yang paling istimewa di kedalaman batinnya. Ya Rabbi salli ala nabiyyika daima fi hadhihi dunya wa ba'thin thani. Ya Rabbi salli على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني في هذه الدنيا وبعث ثاني يا عين فيض الله والعرفان يسعى إليك الخلق كالظمآن يا بحر فضل المنعم المنان تهوي إليك الزمر بالكيزان تهوي إليك الزمر بالكيزان يا شمس ملك الحسن والإحسان نورت وجه البر